Akbar! Sejarah mencatat, Timur Tengah tak asing dengan konflik, tapi akhir Februari 2026 menjadi titik balik yang berbeda. Seorang pemimpin tertinggi tewas, sebuah negara kehilangan porosnya. Iran, untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir, berada dalam perang terbuka sekaligus krisis kepemimpinan. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah peta kawasan ini. Dalam 8 menit ke depan, kita akan mengurai aktor, target, dan dampak dari eskalasi terbesar dalam 1 tahun terakhir. Dua hari setelah insiden, Iran bergerak. Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan dimulainya operasi militer besar. Mereka menamainya Operasi Janji Kebenaran 4. Ini bukan operasi kecil. IRGC mengklaim telah mengerahkan sekitar 1.200 rudal dan drone. Serangan dilakukan dalam beberapa gelombang. Hingga hari ini tercatat sudah memasuki gelombang ke-6. Yang menarik dari operasi ini adalah targetnya. Iran tidak hanya membidik Israel, pihak yang dituding sebagai otak serangan. Mereka juga membidik pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Sebuah pilihan strategis yang memperluas cakrawala konflik. Pernyataan IRGC tegas, operasi ini akan terus berlanjut tanpa henti sampai musuh dikalahkan secara telak. Janji pembalasan atas kematian pemimpin tertinggi mulai dieksekusi. Oh shit! It's a motherfucking rocket! Oh my... Mari kita lihat target pertama, Israel. Iran menyerang setidaknya 27 lokasi di wilayah Israel. Beberapa di antaranya adalah pusat militer strategis. Pangkalan udara Tel Nov menjadi salah satu sasaran utama. Pangkalan ini dikenal sebagai salah satu pangkalan udara terpenting Angkatan Udara Israel. Markas Komando Tentara Israel di Hakiria, Tel Aviv, juga tidak luput. Lokasi ini adalah pusat komando dan kendali militer Israel. Selain itu, Iran menargetkan kompleks industri pertahanan besar di Tel Aviv. IRGC menyebut serangan ke Israel sebagai gelombang pertama dari operasi mereka. Tujuan mereka melumpuhkan kemampuan militer Israel dan mengirim pesan bahwa pusat kekuasaan mereka tidak aman. Belum ada konfirmasi independen mengenai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Tapi yang jelas, eskalasi ini membawa perang ke jantung kota-kota Israel. Tapi Israel bukan satu-satunya target. Amerika Serikat melalui pangkalan-pangkalan militernya di kawasan Teluk juga menjadi sasaran. Iran menyerang sedikitnya 27 pangkalan militer AS yang tersebar di 6 negara. Di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut AS di Manama menjadi target. Bahrain selama ini menjadi tuan rumah bagi markas utama armada AS tersebut. Di Qatar, pangkalan udara Al-Udaid diserang. Pangkalan ini merupakan salah satu markas terpenting AS di kawasan, rumah bagi Komando Pusat AS. Di Uni Emirat Arab, pangkalan udara Al-Dhafra di Abu Dhabi terkena serangan. Laporan menyebutkan 1 orang tewas di Abu Dhabi dan kebakaran terjadi di Palm Islands, Dubai. Kuwait melaporkan serangan di pangkalan udara Ali Al-Salem. 3 personel militer dilaporkan terluka. Irak, Arab Saudi, dan Yordania juga masuk dalam daftar target. Serangan ke pangkalan AS ini mengirim pesan jelas, sekutu AS di kawasan tidak aman. Negara-negara Teluk yang selama ini menjadi tuan rumah pangkalan militer AS kini ikut terseret dalam pusaran konflik. Sementara rudal meluncur ke berbagai penjuru, di dalam negeri Iran suasana berbeda. Pemerintah mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari. 7 hari libur umum ditetapkan. Di jalan-jalan Teheran, Qom, dan Mashhad, ribuan warga turun. Mereka membawa poster Ayatollah Khamenei
meneriakkan slogan anti-AS dan anti-Israel. Di tengah duka, ada kemarahan. Di tengah kemarahan, ada proses politik yang harus berjalan. Komite Kepemimpinan Sementara dibentuk, dipimpin oleh Ali Larijani, penasihat dekat Khamenei. Tugas komite ini satu, memilih pemimpin tertinggi baru. Ini adalah momen kritis. Sistem politik Iran yang selama puluhan tahun terpusat pada satu figur, kini harus mencari pengganti di tengah perang. Siapapun yang terpilih akan mewarisi negara dalam keadaan konflik terbuka dengan dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa angkat bicara. Sekjen Antonio Guterres mengutuk eskalasi militer oleh semua pihak. Ia mendesak gencatan senjata dan pengembalian ke meja perundingan. Rusia mengevakuasi warganya dari Iran melalui perbatasan darat dengan Armenia dan Azerbaijan. Di Pakistan dan Irak, unjuk rasa pro-Iran meletus. Konsulat Amerika menjadi target amarah massa. Malaysia melalui Partai Keadilan Rakyat mengecam keras agresi AS Israel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dunia terbelah, tapi satu suara muncul dari hampir semua pihak. Hentikan eskalasi. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Iran telah menepati janjinya. Pembalasan atas kematian pemimpin tertinggi telah dilaksanakan. Tapi, dalam logika konflik di Timur Tengah, satu putaran kekerasan hampir selalu melahirkan putaran berikutnya. AS dan Israel masih bersiaga. Ancaman Trump tentang kekuatan yang belum pernah terlihat masih menggantung. Negara-negara Teluk kini menghitung kerusakan di wilayah mereka sendiri. Mereka mungkin akan mempertimbangkan ulang kebijakan mereka menjadi tuan rumah pangkalan militer asing. Iran sendiri sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin baru akan menghadapi tekanan luar biasa. Perang terbuka, ekonomi yang terpukul sanksi, dan masyarakat yang trauma. Pertanyaan besarnya, akankah ada pihak yang mampu menghentikan eskalasi ini? Atau kita akan menyaksikan konflik ini melebar, melibatkan lebih banyak aktor, dan menciptakan lebih banyak korban?